biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adik, enci-enci, engku-engku, bahkan orang tua yang ada di rumah, kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik dan luar biasa. Kita ada saat ini, itu semua adalah berkat dari siapa? Tuhan Yesus. Ya, berkat dari Tuhan Yesus. Saat ini anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja Masehi Injili di Minahasa, khususnya Jemaat Paulus Titiwungan Wenang Makeret, akan mengadakan ibadah apa, Cika? Paskah dan anak gemim. Hari anak gemim. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Dan untuk itu adik-adik, Enci Aneke mengharapkan ketika kita akan beribadah, kita harus mempersiapkan diri, menyiapkan Alkitab, dan ketika beribadah jangan bermain. Nah, Cika, sekarang torang mau menyanyi lagu apa sebagai lagu persiapan? Torang mau menyanyi lagu Pagi Hari dan Hidup-Hidup. Ya, adik-adik, kita akan menyanyi bersama-sama dengan penuh sukacita iman. Pagi hari dan hidup-hidup. Diundang untuk bangkit berdiri. Teman-teman, kita akan masuk dalam ibadah dan kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Suaramu Kudengar. Kita siapkan hati kita. Diundang untuk bangkit berdiri, suaramu kudengar. Tiba
Teman-teman, kita akan masuk dalam doa pembukaan, dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Adi Elsadai Palit. Jika kalau mau berdoa, DP cara mesti bagaimana? Torang mesti berdoa, mesti kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, Ci. Benar itu. Dan kita akan menyanyi lagu apa? Kita akan menyanyikan lagu Yesus sahabatku. Jika ada teman enggak? Ada. Jika ada teman bernama siapa? Tuhan Yesus. Ya, sahabat yang setia, Ya. yang selalu menjaga torang Semua. semua. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus berkati ibadah Paskah dan Hari Anak Gemim. Kiranya ibadah Paskah akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, enci-enci dan engku-engku maupun orang tua, Tuhan Yesus sangat mengasihi torang semua. Nyata adik-adik, sampai saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Dan saat ini kita merayakan hari kemenangan, di mana kasih Tuhan kepada kita sangat dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit untuk menyelamatkan torang umat manusia. Tapi torang banyak kali melakukan apa, Cika? Iya, Ci, kita pernah melawan orang tua, pernah pukul kakak, dengan pernah bakalai deng tamang. Ya, apakah itu hal yang baik? Tidak, Ci. Ya, untuk itu mari kita adik-adik, kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Boleh begitu, Cika? Kong siapa Kang Cika yang mau berdoa? Iya, Ci, kita Jo. Iya, kita. Jadi Cika yang mau berdoa? Iya. Iya. Sementara Cika persiapan berdoa mengaku dosa kita, kita melakukan kidung pujian yang berkata, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Teman-teman, mari kita berdoa, kita dalam satu berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami minta ampun atas dosa-dosa kami yang sudah kami perbuat, dan kami minta maaf yang mungkin kami melakukan hal-hal yang buruk dan sama sekali Engkau tidak suka.
Ya Tuhan, kami janji kami tidak akan melakukan hal-hal yang jahat seperti mencuri ataupun memukul teman. Ya Tuhan, kami mohon ampunilah dosa kami. Hanya ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, enci-enci dan engku-engku, Tuhan Yesus sangat sayang patorang. Tadi Enci so bilang toh dia sangat mengasihi. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Enci, Cika, adik-adik, Enci dan engku maupun orang tua. Dia sangat mengasihi kita. Untuk itu kita tetap melakukan kidung pujian, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita melakukan kidung pujian yang berkata di muka Tuhan Yesus ayatnya yang keempat. Kristus bangkit. Haleluya. Haleluya. Kristus telah bangkit. Ya, puji Tuhan adik-adik karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita merayakan hari kemenangan. Kristus bangkit. Haleluya. Haleluya. Kristus telah bangkit. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita tepuk tangan dengan penuh sukacita iman untuk Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik kita akan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita iman. Diundang untuk bangkit berdiri. Kita memakai dengan gerakan. Ketika kita memuji Tuhan dengan sukacita, siapa yang senang, Cika? Torang? Semua. Terlebih Tuhan Yesus yang sangat baik dan luar biasa. Kita akan memuji Tuhan. Yang pertama apa, Cika? Yesus mengasihi aku. Dan yang kedua, soraklah. Dan yang ketiga, ku menang, Ku menang. ku menang. Yesus mengasihi aku, Dia mati bagiku. Ku mau mengasihi Yesus.
dapat kemenangan. Haleluya, yo yo yo. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang, berseru agar dunia tahu Yesus hidup dan menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke teman-teman, setelah kita sudah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan akan membacakan Alkitab. Tapi sebelum itu kita akan berdoa, dan doa pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh teman kita Seren. Lomboan. Dalam persiapan doa baca Alkitab, kita akan melakukan kidung pujian yang berkata, Tuhanku satu. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Enci Pendeta Priscilla yang akan membawakan firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, enci-enci, engku-engku, dan orang tua yang sangat dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan menyanyi apa, Cika? Alkitab. Ya, Alkitab. Siapkan Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, kita tidak boleh bermain. Jadi siapkan Alkitab.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi, seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Teman-teman, masih ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes, Yesus. Nah, teman-teman, setelah kita sudah membaca Alkitab, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Enci Priscilla. Dalam persiapan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu apa, Cika? Ku mau dengar cerita. Ku ingin dengar cerita.
Adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengar cerita tentang penggembala domba? Apa yang dilakukan penggembala domba ketika menggembalakan dombanya? Nah, betul adik-adik. Gembala domba itu tugasnya memberi makan dombanya, merawatnya kalau sakit, memberi air minum yang segar, mencari padang rumput yang baik, juga menjaga dombanya dari bahaya. Dan bila ada yang membahayakan, gembala itu akan menyelamatkannya. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan dan sudah menghafal satu cerita, satu baik ayat Alkitab. Jadi menghafal satu ayat Alkitab, dan di ayat Alkitab itu menyebutkan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Nah, dia adalah gembala yang sangat baik sehingga dia mau dan rela untuk menyerahkan nyawanya menyelamatkan domba-domba. Dan domba-domba itulah kita manusia, termasuk adik-adik semua. Nah, kita semua adalah domba yang dikasih oleh Tuhan. Nah, baik dia anak kecil, anak besar, laki-laki maupun perempuan, Yesus sangat mengasihi kita. Karena kita orang yang berdosa, yang harusnya harus menerima hukuman dari Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan dalam Roma 2 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka harusnya dia dihukum. Tetapi karena Yesus sangat mengasihi kita, kita tidak dihukum, tapi Yesus sendiri yang memberikan nyawanya untuk menderita dan mati demi menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, kalau orang yang diselamatkan berarti dia pergi di mana? Pergi di sorga. Nah, kalau dia tidak pergi ke sorga, dia pergi ke mana? Neraka. Dia akan pergi ke neraka, itu betul. Nah, itulah sebabnya sebagai gembala yang baik, dia tidak mau kita dihukum dan masuk neraka, kita binasa, karena dia mengasihi kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Nah, ini luar biasa ceritanya, bahwa Yesus itu sebelum segala sesuatu terjadi, dia sudah lebih dulu menceritakan dan menyampaikan apa yang akan terjadi padanya. Dia memberitahukan bahwa dia akan ditangkap, dia akan disiksa, kemudian dia akan dibunuh, dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Dan hal ini disampaikan oleh Yesus sampai 4 kali. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang Yesus katakan benar-benar terjadi. Ketika Tuhan Yesus sedang bergumul di Taman Getsemani, sedang berdoa, kemudian datanglah para prajurit-prajurit yang diutus para imam-imam kepala, tua-tua Yahudi dan ahli Taurat. Tapi satu peristiwa terjadi ketika mereka mendekat kepada Yesus. Yesus bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Dan kemudian mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Setelah itu Yesus mengatakan, "Akulah dia." Di saat Yesus mengatakan akulah dia, orang-orang itu dia langsung mundur dan kemudian jatuh ke tanah. Ini luar biasa. Sebenarnya memang Yesus tidak bisa ditangkap. Tuhan Yesus itu berkuasa. Tapi karena Yesus sebagai gembala yang baik, dia mengasihi domba-dombanya, dia membiarkan dirinya ditangkap, kemudian dibawa ke pengadilan. Dia yang tidak bersalah. Ketika dia dibawa ke pengadilan, kemudian mereka memberikan kesaksian palsu menuduh Yesus itu bersalah. Dan Bapak Pilatus, di depan Bapak Pilatus
Di gambar yang ada di sini, dia ada di hadapan Bapak Pilatus, dan kemudian karena Bapak Pilatus tidak menemukan juga kesalahannya, dia suruh pergi ke Herodes. Raja Herodes juga tidak menemukan kesalahan dari Yesus. Dia suruh kembali lagi kepada Pilatus. Dan karena Pilatus ingin menyenangkan hati orang banyak, maka dia menyerahkan Yesus untuk diadili oleh orang banyak. Dia memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Nah, saudara-saudara, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Pilatus kemudian membiarkan Yesus dicambuk, diludahi, kulitnya, dagingnya sampai terpecah-pecah dan berdarah, padahal dia tidak bersalah. Dia rela menderita luar biasa karena dia mengasihi adik-adik dan kita semua manusia sebagai domba-dombanya. Dan setelah itu kemudian Yesus dibawa di Bukit Golgota dan dia disalibkan di sana. Di antara dia ada dua orang yang jahat. Mereka menyamakan Yesus seperti orang jahat ini. Dan di atas kayu salib, meskipun dia menderita, dia tidak membalas kejahatan orang-orang yang telah menjahati dia, namun justru dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus sungguh mengasihi domba-dombanya. Itulah sebabnya dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Akhirnya di atas kayu salib, sebelum dia mati, dia ungkapkan, "Sudah selesai." Penderitaan Yesus selesai di atas kayu salib. Dia mati dan kemudian akhirnya dia dikuburkan. Karena dia mengasihi kita supaya kita menikmati hidup kekal. Nah, apa yang pernah dikatakan oleh Yesus itu benar-benar terjadi. Setelah Yesus dikuburkan, maka kemudian pada hari yang ketiga terjadi gempa yang besar. Yesus bangkit. Waktu itu para prajurit sedang menjaga kubur Yesus dan tiba-tiba terjadi gempa sehingga batu yang tertutup di kubur Tuhan Yesus terbuka. Dan prajurit melihat malaikat Tuhan. Mereka terkejut dan jatuh pingsan. Setelah mereka melihat hal yang dahsyat itu, mereka memberitahukan peristiwa itu kepada para imam dan ahli Taurat. Apa yang terjadi? Para imam dan ahli Taurat itu, mereka suruh supaya prajurit ini berbohong. Dan berita bohong itu adalah mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Dan sampai sekarang masih banyak orang yang percaya bahwa Yesus itu tidak bangkit. Ini tuh prajurit lihat bahwa itu kubur Yesus sudah terbuka dan malaikat menampakkan diri di sana. Mereka benar-benar tahu bahwa benar-benar telah terjadi mujizat yang luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi benar-benar Yesus itu sudah bangkit. Ada perempuan-perempuan yang datang di kubur dan melihat benar bahwa kubur Yesus sudah terbuka dan Yesus tidak ada di dalam. Begitu juga dengan para murid Yesus. Mereka masuk ke dalam kubur dan menyaksikan bahwa benar memang mayat Yesus tidak ada lagi di sana karena dia sudah bangkit. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan cerita ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Dia melakukan apa yang dijanjikannya. Dia memberikan nyawanya bagi kita karena dia sangat mengasihi kita. Dan dia memberikan hidup kekal. Kita tidak dihukum lagi karena dosa kita, tapi kehidupan kekal diberikannya bagi kita. Nah, hari ini setiap anak yang sudah mendengar cerita ini, tentu dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Silakan angkat tangan. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Yang sudah angkat tangan, mari ikut Ibu Pendeta untuk berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus rela mati tersalib menghapus dosa saya. Tuhan Yesus, tinggallah dalam hati saya untuk selamanya.
tolong agar saya mengikut terus Yesus dalam hidup ini dan mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang bagi kamu semua yang sudah percaya kepada Yesus seperti dalam gambar ini, kiranya benar-benar Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati adik-adik semua. Kiranya karena Yesus ada di dalam hati, adik-adik dibimbing oleh kuasa Yesus sebagai gembala yang baik untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dengan dengar-dengaran pe orang tua, rajin masuk sekolah minggu, beribadah, baca Alkitab, dan belajar firman Tuhan. Selalu suka mendengar cerita firman, bukan lebih banyak membuka tab, membuka face, membuka apa? Membuka HP dan menonton film-film yang belum berguna. Supaya adik-adik semakin diberkati oleh Tuhan, maka dengar-dengarlah kepada orang tua, hiduplah takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Karena adik-adik menjadikan Yesus selalu tinggal di dalam hati adik-adik. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, tadi kita telah mendengarkan ceritanya sangat luar biasa. Tuhan Yesus sangat mengasihi torang semua. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Jika kalau anak yang takut akan Tuhan, torang mesti bikin apa, Kang? Torang mesti melakukan hal-hal yang baik. Contohnya apa? Menolong, membantu orang tua, dan juga rajin masuk ibadah. Iya, benar. Terutama rajin masuk sekolah minggu gereja. Oke, betul adik-adik. Jadilah anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, yang selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kita akan menyanyikan kidung pujian yang berkata, Tuhan Yesus, kau sungguh baik. Adik-adik, enci-enci dan engku-engku yang ada di rumah, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus karena Dia begitu baik dan luar biasa. Dia sangat mengasihi kita semua. Ketika kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, mari kita berikan yang terbaik. Persembahan akan dijemput oleh enci dan engku yang ada di upan dan di kolom masing-masing. Sambil membawa persembahan, kita melakukan kidung pujian yang berkata, sudahkah yang terbaik? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu.
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Teman-teman, dapat rasakan torampe ibadah semua kelar. Nah, dengan itu kita akan segera memulaikan doa penutup, dan doa penutup akan dibawakan oleh Pendeta Enci Priscilla. Dan sebelum itu kita akan menyanyikan lagu apa kota Enci? Engkaulah selalu dalam sikap doa. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuntun kami menjadi anak-anak yang betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, menaruh Yesus di dalam hati, sehingga hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus melalui cara hidup kami yang dengar-dengaran kepada orang tua, mama papa, oma opa, dan selalu berbuat apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan beri sehat kuat bagi kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Paulus TWM. Tuhan beri kepintaran, kecerdasan, dan biarlah melalui Paskah tahun 2021 yang juga adalah Hari Anak Gemim, kami semua semakin diberi semangat, membangkitkan semangat hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Yesus di hati, percaya kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kami, karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mama dan papa kami, beri sehat kuat buat mereka, juga oma opa. Tuhan Yesus kiranya menolong mama papa kami supaya selalu mengasihi kami, memberi teladan yang baik bagi kami. Tuhan berkati pekerjaan mama papa kami, juga oma dan opa. Kiranya oleh kuasa Tuhan Yesus kami selalu bersukacita dan bergembira. Kami berdoa Tuhan juga memberkati pemerintah kami, Tuhan memberkati gereja ini, para pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, agar boleh membimbing kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan Yesus datang dan jamah, sembuhkan mereka yang sakit.
Kalau ada di antara teman-teman kami yang orang tuanya, yang oma opanya yang mungkin sedang sakit, kakak adik atau saudara-saudara kami mohon Tuhan Yesus yang mengasihi kami, datanglah pada mereka, jamalah mereka, supaya di dalam nama Yesus mereka disembuhkan dan dipulihkan. Untuk komisi anak, baik di jemaat, di wilayah maupun tingkat sinode, Tuhan Yesus juga pakai mereka menjadi alat Tuhan yang menjadi berkat bagi kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang telah rela menderita dan mati, tapi yang telah bangkit untuk menyelamatkan kami. Kristus Tuhan bangkit, tanda kemenangan atas dosa dan maut. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang juga telah mengajar kami gerejamu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kristus bangkit. Haleluya. Haleluya. Kristus bangkit. Nah, teman-teman, kita sudah berdoa penutup. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum itu kita akan menyanyi lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ya, adik-adik dalam persiapan kita melakukan kidung pujian yang berkata Tuhan Yesus Allah yang sangat luar biasa. Ence mau tanya ulang Cika. Hari ini kita merayakan hari kemenangan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dia mati, tapi sebelumnya dia disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang keberapa? Ketiga. Ya, untuk menyelamatkan siapa? Kita semua. Ya, kita semua. Dan hari ini kita merayakan Hari Anak Sekolah Minggu Gereja Masehi Injili Minahasa. Sekali lagi kita akan melakukan kidung pujian yang berkata Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kita menyanyi dengan penuh sukacita iman. Shalom, Komisi Pelayan Anak Jemaat Paulus Titiwungan Wenang Mahakiret mengucapkan selamat merayakan Paskah dan Hari Anak Gemim. Kristus sudah bangkit, haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati anak-anak sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Paulus Titiwungan Wenang Mahakiret, juga semua orang tua yang ada, kiranya selalu dalam berkat dan kasih Tuhan. Sekali lagi, selamat Paskah, selamat Hari Anak Gemim. Shalom. Adik-adik dan cinci yang ada di rumah masih ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes, Yesus Kristus bangkit. Haleluya.
Ya, puji Tuhan adik-adik, kita boleh beribadah bersama ibadah Paskah dan Hari Anak Gemim 4 April 2021. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Walaupun masih di masa pandemik ini, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk merayakan hari kemenangan untuk kita umat manusia yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui penyalipan, dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita umat manusia. Untuk itu enci aneke mengharapkan adik-adik, enci-enci dan engku-engku yang ada di rumah, kiranya kita tetap merayakan Paskah dan Hari Anak Gemim dengan penuh sukacita iman. Ingat, di masa pandemik ini adik-adik harus rajin berdoa, rajin beribadah, dan rajin membaca Alkitab. Serta selalu enci aneke mengingatkan, di masa pandemik ini harus rajin cuci tangan dengan memakai sabun di air yang mengalir, makan makanan sehat, bersih dan bergizi, jauhi kerumunan, dan harus memakai masker. Selamat merayakan Hari Paskah dan Hari Anak Gemim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo teman-teman, selamat Paskah.